Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pelajaran kita sesudah kita mengingat tindak lanjut pelajaran, yaitu mengenai kisah kupu-kupu dan ayam. Saya bacakan sedikit ya kisahnya. Seekor ayam betina hidup di sebuah hutan yang lebat. Setiap hari ayam selalu keluar, ia mencari makan untuk anak-anaknya. Pada suatu pagi, dia melihat seekor kupu-kupu terjebak di sebuah pohon yang tumbang. Sayapnya terjepit oleh pohon tumbang itu. "Tolong, tolong saya!" teriak kupu-kupu itu. Ayam betina merasa iba dengan kupu-kupu itu. Ayam itu segera menolong kupu-kupu itu. Nanti lanjutannya ceritanya sampai habis di rumah ya. Nah, yang bisa kita kutip di sini mengenai kisah kupu-kupu dan ayam adalah satu, itu disebut cerita dongeng. Cerita dongeng adalah cerita penuh khayalan yang dianggap masyarakat terjadi. Nah, kedua, satu ya, cerita dongeng. Nah, kedua, dari cerita tersebut, pemeran atau yang diperankan oleh dua tokoh, kupu-kupu dan ayam, yaitu hewan atau disebut binatang. Inilah yang dikatakan atau disebut fabel ya. Fabel adalah sebuah cerita yang diperankan oleh hewan atau binatang. Nah, kita pahami cerita tersebut, yaitu sebuah pertolongan seseorang yang dianggap baik menjadi sebuah persahabatan. Siapakah mereka? Satu adalah kupu-kupu yang ditolong. Kedua adalah ayam yang menolong. Ya, ini. Nah, mereka berbincang-bincang tentang dua percakapan, ini juga disebut dialog. Dialog tentu tidak satu orang, tapi satu atau dua orang, lebih dari satu, itu namanya sudah membentuk percakapan atau berdialog. Nah, di dalam percakapan mereka, dalam pertolongan ayam tersebut ke kupu-kupu, mereka berbincang-bincang dengan satu dengan yang lain, dan itu disebut juga sapaan atau teguran. Nah, ketika mereka bercakap dengan si kupu-kupu dan ayam tersebut, mereka melihat seseorang datang, yaitu ternyata dia adalah sahabat atau dikatakan yang pernah mereka kenal. Nah, mereka menyapa dengan baik. Jadi kalau sapaan itu adalah atau teguran, sebuah etika atau penghargaan kepada seseorang. Orang yang berbuat baik jika dia mau menyapa atau menegur. Sapaan adalah teguran. Nah, dalam kata sapaan mereka menegur. Kita kutip di situ contoh hello, ini sapaan juga ya. Mau kemana? Siapa namamu? Selamat pagi. Itu sapaan juga, teguran juga. Nah, ketika mereka melihat yang datang ini dan berkata, "Halo teman," ternyata ini tidak lain lagi menegur dengan kata sapaan. Nah, dia membawa sebuah kuenya, dan dia pun membagi dua atau istilahnya diparoh. Yang satu buat si kupu-kupu, yang satu lagi buat ayam. Nah, satu bagian kue ini
dibagi atau dipotong atau diparuh. Inilah yang disebut 1 menjadi 2, yaitu setengah. Atau setengah disebut 1/2. Inilah sebutannya. Nah, ternyata dia masih menyimpan 1 kue lagi yang utuh. Kuenya seperti ini. Nah, ini pun diparuh atau dibagi 3. Yang membawa itu 1, yang si kupu-kupu 1 lagi, dan si ayam 1 lagi. Anggap ini kupu-kupu ayam. Dibagi lagi, diarsir yang 1 ini. Yaitu inilah yang dikatakan 1/3 atau sama dengan 1/3. Kalau dalam matematika 1 adalah pembilang, 3 adalah penyebut. Nah, inilah ketoleransian yang membawa kue tersebut. Mereka asik dan merasakan bagaimana enaknya persahabatan mereka. Terbentuklah persahabatan mereka. Nah, ketika hendak pulang, mereka tentu berpisah bertiga. Hendak pulang, sebelum sampai di rumah, dia sudah melihat teman-temannya di pekarangan rumahnya. Ternyata di depan rumahnya sudah banyak temannya yang menunggu dia untuk bermain. Nah, permainan yang mereka lakukan adalah namanya permainan boy-boyan. Permainan boy-boyan. Nah, permainan boy-boyan ini adalah ada 2 kelompok. Yang 1 kelompok disebut tim pemain. Yang 1 lagi tim penjaga. Nah, ternyata mereka sudah biasa melakukan permainan ini sehari-hari. Sehingga pun mereka merasa gembira kalau memainkan ini. Nah, permainan ini adalah dibutuhkan kekompakan, ya, dibutuhkan kekompakan. 1, kekompakan. 2, sportif. 3, tidak curang atau boleh dikatakan jujur, ya, tidak curang, boleh dikatakan jujur. Nah, permainannya seperti ini. Mereka membagi 2 tim. Nah, alat yang mereka pakai adalah sebuah bola kasti dan 1 lagi pecahan genteng. Ada 10. Ini sampai tinggi, hitungnya 10 pecahan genteng. Nah, 1 orang yang ini untuk melempar kasti tersebut harus kena ke tempat pecahan genteng. Nah, pecahan genteng pecah, ya, langsung dia berlari dengan pemain yang memecahkan genteng tersebut dengan kasti. Dan yang lain penjaganya membereskan atau merapikan kembali pecahan genteng itu. Nah, inilah sebagai penjaganya. Nah, ketika mereka tidak bisa ditangkap atau didapatkan, dan begitu juga berulang lagi dipecahkan pecahan genteng tersebut, temannya lalu merapikan, itulah mendapat skor atau pemenangnya. Nah, kira-kira begitulah asik permainan mereka yang mereka lakukan. Nah, yang penting di situ terbentuk adalah kerjasama yang baik untuk menjalin persahabatan yang rukun. Kira-kira seperti itulah Ibu ajarkan hari ini. Besok akan kita lanjutkan. Terima kasih.